Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait pertahanan nasional. Pertahanan nasional adalah kekuatan gabungan antara sipil dan militer yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin integritas wilayah, melindungi rakyat, dan menjaga kepentingan negara. Pertahanan nasional melibatkan seluruh warga negara dan semua sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Pertahanan nasional merupakan usaha bersama untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman dan gangguan. Pertahanan nasional bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pertahanan nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait, seperti TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lainnya. Strategi pertahanan nasional bersifat defensif aktif, yaitu tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, tetapi untuk secara aktif menangkal, mencegah, dan mengatasi segala bentuk ancaman. Ancaman yang dihadapi dalam pertahanan nasional dapat berupa ancaman militer seperti agresi bersenjata, maupun ancaman non-militer seperti ancaman ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Seluruh warga negara wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan bela negara. Pertahanan nasional memberikan banyak manfaat bagi sebuah negara, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Manfaat-manfaat tersebut yaitu melindungi kedaulatan dan integritas wilayah negara, mempertahankan keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, mendorong pembangunan nasional, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat citra dan reputasi negara. Dalam surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu beruntung. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini membahas mengenai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman untuk melakukan 3 hal dengan satu tujuan. Pertama, isbiru, yaitu bersabarlah dengan meneguhkan hati serta menahan nafsu agar dapat mengendalikan diri saat senang maupun susah. Juga bersabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sabiru, yang bermakna meningkatkan kesabaran, bukan hanya sabar pada diri sendiri, tetapi bersabar terhadap orang lain termasuk pihak musuh yang selalu mencari celah untuk merusak. Dengan meningkatkan hal ini, seseorang dapat bertahan dari segala ancaman. Yang ketiga yaitu rabitu, yang ditafsirkan dengan sikap kewaspadaan, juga siap siaga menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh. Bukan hanya sekedar batas teritorial, tetapi seluruh negeri tidak luput dari pengawasan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Satanisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan nasional. Apa sih pertahanan nasional? Pertahanan nasional adalah pertahanan yang dijaga untuk menjaga keutuhan negara, untuk menjaga keutuhan negeri, dan untuk menjaga keutuhan negara nasional ini. Yang jenis pertahanan nasional itu ada 3 macam. Yang pertama jenis pertahanan militer, yang kedua ada jenis pertahanan militer, dan yang ketiga ada jenis pertahanan rakyat semesta. Apa sih jenis pertahanan militer? Jenis pertahanan militer biasanya ditujukan untuk menjaga keutuhan negara, untuk melindungi negara dari suatu serangan atau apapun. Biasanya di sini dilakukan oleh militer, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut. Dan yang kedua ada pertahanan ilmu militer. Pertahanan ilmu militer itu adalah pertahanan yang ditujukan atau dijaga oleh polisi, di mana sama halnya seperti pertahanan militer. Namun di sini hanya untuk menjaga dalam negeri seperti dinas pemerintahan, dinas intelijen, dan dinas kepolisian, di mana mereka ini menjaga keutuhan negara dan menjaga pemerintahan yang ada di dalam negara. Dan yang ketiga itu ada pertahanan rakyat semesta, di mana pertahanan rakyat semesta ini bertujuan untuk seluruh rakyat yang ada di negara Indonesia. Contohnya seperti dalam melindungi rakyat negara Indonesia dalam peperangan, seperti lingkungan ataupun hal sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedang bersama mahasiswa hukum dari Unisba. Kang, apa yang akan ketahui tentang salah satu program gubernur di Jawa Barat, yaitu tentang memasukkan anak nakal ke barak militer. Terus tanggapan Akang terhadap program tersebut itu bagaimana? Untuk tanggapan, saya nggak bisa memberi tanggapan lebih lanjut karena kan program ini belum ada jalan, mungkin baru jalan 1 bulan, belum juga
baru kelihatan yang positifnya, kan negatifnya belum terlihat. Cuman ya sepanjang itu positif atau lebih banyak positifnya daripada masukin anak ke lapas yang jumlah di Indonesia juga lapas anak masih sedikit. Jadi sepanjang itu positif, oke. Terus kalau misalnya pertahanan nasional, apa yang akan ketahui tentang pertahanan nasional itu? Untuk pertahanan nasional sebenarnya secara umum orang paham pertahanan nasional itu kayak menjaga kedaulatan NKRI gitu. Ya, jadi kita harus menjaga entah itu kerukunan antar sesama warga Indonesia, atau juga kita harus siap jika suatu saat Indonesia mengalami krisis atau diserang negara lain. Kalau kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan nasional menurut Akang itu tuh gimana? Kegiatan sebenarnya nggak harus ikut bela negara atau militer ya. Sebenarnya dengan kita menjaga sumber daya alam yang ada, terus juga menjaga kerukunan antar sesama, itu juga udah masuk ke dalam pertahanan nasional menurut saya. Oke Kang, pertanyaan terakhir ya. Gimana dampak menurut Akang atau hubungan tentang program dari pemerintah Gubernur Jawa Barat yang memasukkan anak ke barak militer dengan pertahanan nasional bagi negara Indonesia ke depannya? Sebenarnya hubungannya itu karena kan mungkin karena anggota ini kan sebenarnya masih anggota TNI atau Polri pun masih banyak kurang, atau terlebih juga mungkin banyak yang sudah pensiun atau yang gugur menimpa. Jadi mungkin bisa jadi membantu untuk pasukan cadangan supaya karena mereka sudah dididik secara setidaknya mengerti sedikit tentang pola hidup di militer, karena kedisiplinannya dan segala macam, jadi mungkin bisa membantu pasukan cadangan. Terima kasih Kang. Oke pemirsa, kali ini kita bersama salah satu mahasiswa farmasi angkatan 23 yang merupakan Kaang dari FMIPA. Oke, Kang, apa yang Anda ketahui mengenai pertahanan nasional? Baik, mungkin di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Akang ya. Mengenai pertahanan nasional, yang saya ketahui mengenai pertahanan nasional itu kita bisa dimulai dari internal juga. Nilai kita itu dari diri sendiri dulu, lalu berkembang kepada pihak keluarga. Dari keluarga kita ke lingkungan sosial, dan dari sosial kita bisa ikut serta dalam perlindungan negara. Di sini itu perlindungan atau pertahanan negara itu bisa mencakup dari segi politik, budaya, dan juga militer. Jadi yang saya ketahui mengenai pertahanan negara itu yaitu bagaimana upaya kita untuk melindungi kedaulatan dan juga kesatuan dari negara ini agar tetap utuh. Sejauh ini, apakah Anda telah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan nasional? Baik, saya sebagai mahasiswa farmasi ya tentunya ada sedikit keunikan di MIPA ini atau tentunya di Unisba ini, yaitu ada program bela negara. Nah, bagi saya kegiatan bela negara ini merupakan salah satu contoh bahwa kita itu belajar untuk berusaha untuk melakukan pertahanan di negara. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sana kita dimulai dari mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Dari kedisiplinan diri sendiri itu berkembang kepada teman-teman dan masyarakat yang lainnya juga, sehingga ketika kita dibutuhkan suatu saat nanti, jika ada ancaman dari luar negara ataupun dari kondisi internal itu sendiri, kita sudah tahu bagaimana kita untuk bersikap untuk menjaga agar negara kita tetap. Kan sekarang lagi viral tuh tentang program Gubernur Jawa Barat mengenai memasukkan anak nakal ke dalam barak. Oh ya. Gimana tanggapan Anda tentang program tersebut? Baik, itu yang pertama saya dengar mengenai kebijakan dari Kang Deddy ini. Itu bagi saya pertama kali mendengar itu sangat menarik ya, karena bagi saya anak nakal itu kan kalau misalnya dia melakukan kenakalan karena masih di bawah umur, biasanya tidak langsung dipenjara gitu ya. Nah, dengan adanya program ini tuh masih bisa memberikan efek jerah tanpa dipenjara. Jadi kita di barak itu tuh selain melatih fisik kita, juga melatih mental kita. Selain itu saya juga memiliki saran bahwa di barak itu tuh harus diadakan seperti psikiater gitu. Jadi selain menjaga mental dan fisik juga si keadaan
psikolog si anaknya juga menjadi lebih baik ketika sudah keluar dari barak. Mungkin Pertanyaan terakhir nih, bagaimana dampak atau hubungan tentang program barak tersebut bagi pertahanan nasional Indonesia ke depannya? baik, tanggapan saya mengenai hal tersebut yang tentunya jika kita berhubungan dengan militer ya atau mengenai barak tersebut tentunya akan langsung bersinggungan dengan pertahanan nasional. Nah, adaannya didikan di barak ini menumbuhkan bahwa di anak tersebut selain mental dan juga fisik dan juga psikisnya, kadang di barak itu tuh kita ditanamkan untuk rasa mencintai negara kita yaitu Indonesia. Oke, ya. Cukup sekian dari yang dapat kita wawancarai salah satu mahasiswa tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancara salah satu dari security di Unisba. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui salah satu program Gubernur Jawa Barat yaitu tentang dimasukkannya anak nakal ke barak militer dan bagaimana tanggapan Bapak? Tahu Bagaimana tanggapannya Pak? agak berlebihan, Kenapa? berlebihan. Berlebihan. Kenapa berlebihan Pak? Ya harusnya itu nggak pakai cara militer. Tidak pakai cara militer. Apa yang Bapak ketahui tentang pertahanan nasional? Menurut Bapak itu pertahanan nasional di Indonesia itu seperti apa dan gimana ya? Maksudnya Kalau menurut Bapak pertahanan nasional di Indonesia itu apa sudah berjalan dengan baik atau belum? ya, sampai sejauh ini udah baik. Apa hubungannya tentang program Gubernur Jawa Barat tentang dimasukkannya anak ke barak militer dengan pertahanan nasional di Indonesia Pak? Hubungannya itu kayak gimana? Apakah berhubungan atau tidak menurut Bapak? Korelasinya ya nyambung sih. Ya, Bu. Apakah Bapak ada tanggapan lain tentang program dari Gubernur Jawa Barat ini? Program yang ada Program yang dimasukkan anak ke barak militer? tengah masuk Ya. ya baik. Sudah cukup. Mungkin itu sekian dari saya. Di sini saya akan membuat kesimpulan dengan video wawancara yang telah saya buat bersama salah satu petugas security kampus Unisba bahwa pendapat Bapaknya tentang program Kang Deddy Mulyadi ataupun program Gubernur Jawa Barat yang dimasukkan anak ke barak militer itu sangat berlebihan karena tidak seharusnya menggunakan cara militer. Lalu untuk pertahanan nasional di Indonesia itu sudah cukup berjalan dengan baik dan hubungannya dengan program Gubernur Jawa Barat yang dimasukkan anak ke barak militer itu secara korelasinya ada hubungannya. Karena jika anak yang dimasukkan ke dalam barak militer itu akan mendapatkan pelatihan yang khusus sehingga kedepannya akan bisa melakukan kegiatan yang lebih baik lagi dan bisa melakukan kegiatan yang ikut turut serta dalam membantu pertahanan nasional di Indonesia. Ya, gimana nih? Baik, di sini saya Kadana Fitriana. Kali ini saya akan wawancarai salah satu warga di sekitar Taman Sari, itu tepatnya di Gang Rahmat. Dengan saya, mohon maaf Ibu, boleh diperkenalkan diri Ibu? Ya, nama saya Rini Rifrianti, tinggal di Taman Sari 88/58 Bandung. Baik, Ibu, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Ibu boleh menjawab pertanyaan dari saya menurut pendapat dari Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu mengenai program dari Gubernur Jawa Barat mengenai anak yang nakal akan dikirimkan ke barak militer? Ya, sudah tahu. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai program dari Gubernur Jawa Barat tersebut?
Bagus sih, itu kan mendidik juga ya untuk kebaikan anak tersebut gitu. Dan udah ada contoh ya kalau nggak salah sudah ada apa semacam lulusan ya yang 18 hari atau berapa hari gitu di barak ya, yang mudah-mudahan menjadi anak tersebut atau mereka bisa lebih baik ke depannya gitu. Lalu, menurut Ibu, sejauh manakah Ibu mengetahui mengenai pertahanan nasional? Pertahanan nasional itu kalau selama ini sih yang saya tahu tentang militer ya, selama ini gitu tentang militer itu aja sih, yang contohnya sudah ada memang semacam TNI gitu kan, itu kemudian polisi yang memang berfungsi untuk ketahanan nasional, tapi balik lagi itu harus ada kerjasama dari masyarakat juga, itu aja. Sebagai warga negara dari Indonesia, apakah yang telah Ibu lakukan yang berhubungan dengan pertahanan nasional? Pertahanan nasional di sini mungkin untuk saya ya yang di sini untuk intern aja mungkin ya, untuk warga Taman Sari ditingkatkan lagi keamanan warga di sini sekitar gitu. Contohnya mungkin untuk meningkatkan Siskamling ya dari pihak keamanan setempat di sini gitu. Itu mungkin salah satu bentuk kecil dalam pertahanan nasional. Baik. Menurut Ibu, bagaimana dampak ke depannya mengenai hubungan antara dari program Gubernur Jawa Barat tersebut dengan pertahanan nasional di Indonesia ke depannya? Hubungan gubernur dengan pertahanan nasional dari gubernur sekarang seperti yang dijalankan oleh Bapak KDM ya, itu contohnya untuk anak nakal ya yang dimasukkan ke barak kemudian dilatih oleh militer, itu merupakan contoh dari pertahanan nasional sih kalau menurut saya gitu ya, karena mereka ini para generasi muda ya yang akan jadi penerus bangsa ini gitu, untuk mempertahankan ketahanan nasional ini akan menjadi lebih baik ke depannya gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya telah berpartisipasi dalam wawancara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya di sini izin perkenalkan, nama saya Farhansyah Mukarom dengan NPM 23161. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari wawancara yang telah saya lakukan bersama aparatur negara. Sebelumnya beliau berhalangan untuk menyampaikan jawaban secara langsung. Untuk profil beliau sendiri akan ditampilkan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Adi Sutisna Esos, Satinda Kampolres Sumedang, untuk menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa saudara Farhan. Dijawab secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jawaban yang pertama itu, beliau mengatakan beliau setuju terkait program yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat. Dari sudut pandang aparat keamanan baik TNI maupun Polri, program ini dapat dilihat sebagai bentuk soft approach dalam penanganan kenakalan remaja yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban masyarakat. Dengan pendekatan pelatihan semi militer ini diharapkan anak-anak yang sebelumnya memiliki kecenderungan destruktif dapat diarahkan ke jalur pembinaan yang benar dalam pengarahan mental, disiplin, dan cinta tanah air. Namun demikian, efektivitas program ini sangat bergantung kepada 3 aspek utama, yaitu seleksi subjek yang tepat, kurikulum pembinaan yang terukur, dan pengawasan lintas sektoral, di mana di dalamnya itu terkait dengan Pemda, Dinsos, Polri, TNI, dan juga psikolog pendidikan. Jika tidak dikelola secara profesional, potensi pelanggaran HAM atau trauma psikolog pada anak bisa menjadi ancaman serius. Tapi bila dilakukan secara tepat, program ini dapat menjadi instrumen preventif dalam menekan angka kenakalan remaja dan rekrutmen kelompok radikal atau kriminal sejak dini. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu apa sih pengertian tentang pertahanan nasional ini? Beliau menjawab adalah pertahanan nasional menurut pandangan beliau adalah suatu sistem yang bersifat semesta, yang artinya melibatkan seluruh komponen bangsa secara terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa. TNI merupakan komponen utama dalam sistem ini, di mana didukung oleh komponen cadangan dan juga komponen pendukung. Ancaman terhadap pertahanan nasional ini tidak hanya bersifat militer, yang contohnya seperti invasi atau agresi, tetapi juga dapat bersifat non-militer seperti ancaman ideologi, narkotika, kejahatan cyber, hingga degradasi moral generasi muda. Oleh karena itu, pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari strategi pertahanan nasional jangka panjang. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, jawaban beliau sendiri adalah institusi yang berperan aktif dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Saya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam berbagai kegiatan yang menunjang pertahanan nasional. Ini termasuk pada pelatihan bela negara, pembinaan karakter melalui kegiatan lingkungan sekolah atau organisasi kepemudaan.
serta keterlibatan dalam penanganan konflik atau ancaman disintegrasi bangsa tingkat lokal. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan early detection dan early prevention terhadap potensi gangguan keamanan nasional yang berakar dari persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja dan juga penyebaran paham dari radikalisme. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana sih hubungan antara program dari Gubernur Jawa Barat itu dengan pertahanan nasional. Program pembinaan anak nakal melalui barak militer ini memiliki relevansi strategis terhadap pertahanan nasional, khususnya dalam aspek pembangunan ketahanan psikologis, moral, dan sosial masyarakat. Dari perspektif TNI atau Polri, ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tidak hanya patuh hukum, tetapi siap menjadi kekuatan cadangan dalam pertahanan bangsa. Jika generasi muda sebelumnya berpotensi menjadi pelaku kriminal atau korban radikalisme, berhasil dibina melalui disiplin militer, maka negara secara tidak langsung memperkuat lapisan ketahanan masyarakat dari bawah. Nah, dalam jangka panjangnya, program ini bisa menjadi model community-based national defense, di mana rakyat bukan hanya menjadi objek pertahanan, objek perlindungan, tetapi dapat menjadi subjek pertahanan juga. Namun perlu diingat, program ini harus didukung oleh regulasi dan juga etika penanganan anak, serta sinergi multisektor agar tidak disalahgunakan dan menjadi alat resepsi. Dengan demikian, program ini bisa menjadi bagian dari doktrin pertahanan modern yang berbasis pada penggunaan SDM sejak usia dini. Sekian pemaparan hasil wawancara tersebut. Baik, setelah dilakukannya wawancara oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara tersebut. Pertahanan negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tugas dari militer, aparatur, presiden, ataupun pemerintah. Nah, jadi hal ini tuh mencakup upaya menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan bangsa negara dari ancaman fisik maupun non-fisik. Nah, salah satu kontribusi nyata terhadap pertahanan negara yang baru-baru ini tuh sedang viral terutama di Jawa Barat, yaitu program Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang memasukkan anak-anak dengan perilaku nakal ke dalam barak militer. Nah, program ini itu dinilai memiliki potensi positif dalam membentuk kedisiplinan, mental, cinta tanah air sejak dini. Nah, meski ada beberapa orang yang beranggapan bahwa pendekatannya itu lumayan cukup keras, tetapi banyak sekali yang melihat manfaatnya sebagai bentuk pembinaan alternatif yang dapat mendukung pertahanan nasional. Jadi dengan adanya pelaksanaan yang profesional, mungkin program ini tuh bisa dijadikan strategi pertahanan berbasis masyarakat.